Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya ya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Pada hari ini kita akan masuk ke materi mengenai metode pembakaran sampah. Jadi nanti di dalam materi ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai insinerator, apa itu insinerator dan apa itu pirolisis. Ya. Nah, harapannya nanti minimal sekali mahasiswa memahami bagaimana metode pembakaran sampah, dan syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Ya. Bagaimana maksudnya lebih daripada itu nanti kita simak step by step dari materi ini. Baik, sebelum masuk ke materi, ini ada film yang bisa kita simak sama-sama.
Baik, itu ada 2 film ya, sudah kita saksikan bersama-sama. Yang pertama itu sangat canggih ya, dan yang kedua itu adalah teknologi yang sederhana ya. Namun bagaimanapun 2 film tadi memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan pembakaran. Nah, insinerator itu sendiri mampu mereduksi sekitar 75% dari berat awal dan 90% kalau dilihat dari volume. Nah, untuk sampah padat seperti yang pada film pertama itu memerlukan teknologi yang sangat kompleks ya, memerlukan investasi yang besar dan juga kecanggihan dari operasi itu sendiri serta biaya operasi yang tinggi. Dan tadi ya secara gambar bisa dilihat bagaimana proses pembakaran seperti yang pada film pertama tadi ya. Nah, insinerasi itu adalah prosesnya, sedangkan insinerator itu adalah alatnya. Apa itu pengertian dari insinerasi? Insinerasi adalah sebuah proses pemusnahan material organik secara termal, jadi menggunakan panas atau termal, melalui proses pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungannya. Ya, ini ada contoh insinerator yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, insinerator itu sendiri, seperti saya sudah sampaikan, itu adalah alat yang digunakan sebagai penghancur limbah organik melalui pembakaran dalam satu sistem yang terkontrol dan terisolir ya. Jadi insinerator diproduksi atau dirancang menggunakan 2 ruang pembakaran. Tadi di film pertama terlihat sekali ya, ada ruang bakar 1 atau ruang pembakaran 1 dan ruang pembakaran 2, primary chamber dan secondary chamber. Secara sederhana seperti ini bisa kita lihat pada film kedua tadi ya. Jadi sampah-sampah dimasukkan ke dalam ruang bakar atau chamber melalui pintu masuk, kemudian ditutup, dibakar dengan suhu antara 6.000 sampai 12.000 Celcius. Tentunya proses ini akan menimbulkan asap hitam yang pekat ya. Namun sebelum keluar dia dilewatkan dulu pada beberapa celah ya, sehingga akan menghasilkan asap putih. Nah, asap putih ini dispray atau disemprot dengan air bersih, tujuannya agar asap yang keluar dari cerobong itu bersih ya. Jadi tadi terlihat pada ember pada film kedua, setelah dispray dengan air akan masuk ke dalam pipa pembuangan, yaitu ember tadi ya, sebagai media penampung air, dan kita lihat bahwa bak air menjadi kotor. Nah, seperti itu ya. Jadi proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran, temperatur yang digunakan di atas 800 derajat Celcius, ya ini sudah dapat mendaur ulang sudah tidak dapat didaur ulang lagi karena sudah hancur sama sekali ya, sehingga efektif membunuh bakteri, virus, kimia toksik. Nah, kita masuk ke ruang pembakaran. Nah, sedikit kita pelajari bersama ruang bakar 1 atau primary chamber. Jadi fungsi primary chamber itu adalah tempat untuk pembakaran limbah. Jadi di sini ada perbedaan jumlah udara yang dimasukkan ke dalam primary chamber. Nah, pada proses ini terjadi reaksi pirolisa.
Jadi reaksi pirolisa ini material akan dirubah menjadi karbon monoksida dan metana. Jadi ada produk berupa gas. Pada temperatur yang digunakan pada primary chamber ini diatur dengan rentang 600 sampai 800 derajat Celcius. Nah, jadi di primary chamber ini memerlukan energi, dan energi pembakaran yang timbul itu sendiri digunakan untuk proses di primary chamber. Nah, jadi ada blowernya tadi ya, bisa dilihat nanti di film pertama. Nah, padatan sisa yang dihasilkan di primary chamber dapat berupa padatan tidak terbakar seperti logam, kaca, abu, maupun karbon berupa arang. Namun arang ini dapat diminimalkan dengan pemberian oksigen secara kontinu selama pembakaran berlangsung. Padatan yang tidak terbakar diminimalkan dengan melakukan pensortiran limbah terdahulu. Jadi tadi di film pertama kita ada lihat ada 2 orang tadi ya yang melakukan pensortiran limbah. Jadi di primary chamber ini ada padatan yang tidak terbakar. Nah, pada saat pensortiran itu dilakukan limbah-limbah yang tidak dapat terbakar tadi seperti logam, kaca itu dikeluarkan dari tempat sebelum masuk ke primary chamber. Baik, kita masuk ke secondary chamber. Untuk secondary chamber, gas hasil pembakaran dan pirolisa perlu dibakar kembali agar tidak mencemari lingkungan. Jadi tadi ada 2 gas yang dihasilkan tadi ya. Pembakaran ini berlangsung secara baik apabila pencampuran antara oksigen dan gas tepat dan ditunjang dengan retention time yang pas. Udara yang digunakan untuk pembakaran di secondary chamber juga disuplai oleh blower, jadi selalu terkontrol ya. Jadi udara yang dimasukkan dalam jumlah yang terkontrol. Kemudian pada secondary chamber temperatur yang digunakan merupakan temperatur tinggi, jadi sekitar 800 hingga 1000 derajat Celcius. Nah, sehingga diharapkan gas-gas yang dihasilkan pada primary chamber tadi seperti metana, etana, hidrokarbon dan lainnya atau disebut dengan gas-gas pirolisa dapat terurai menjadi gas CO2 atau karbon dioksida dan air. Teknologi insinerasi memiliki beberapa sasaran ya, entah 2 atau 3 ya. Saya nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi yang pertama adalah untuk mengurangi massa atau volume. Nah, jadi proses insinerasi di sini dimaksudkan agar limbah-limbah, terutama limbah padat yang dibakar dengan temperatur tinggi akan keluar produk akhirnya itu akan keluar berupa abu, gas dan limbah sisa pembakaran serta energi. Nah, bila pembakaran kurang sempurna, maka dapat ditambah sedikit limbah tersisa dan gas yang belum sempurna terbakar. Ya, jadi bila pembakaran sempurna akan tambah sedikit. Artinya bila pembakarannya tidak sempurna, maka limbah yang tersisa juga akan banyak dan gas yang belum sempurna terbakar juga akan semakin banyak ya. Yang berikutnya, mendestruksi komponen berbahaya. Insinerator tidak hanya digunakan sampah kota, namun menjadi sarana standar di rumah sakit. Jadi penerapan insinerator tidak hanya di industri ya,
namun juga di kegiatan medis atau rumah sakit. Untuk jenis-jenis limbah yang dapat dimusnahkan pada alat insinerator, tadi ada menyinggung industri, berarti bisa untuk limbah industri, kemudian bisa juga untuk limbah infeksius pada rumah sakit, dan limbah domestik. Nah, apa saja limbah domestik yang dapat dimusnahkan? Seperti sampah kota, sampah yang berasal dari pasar, perumahan, pertokoan, dan sebagainya. Adapun limbah infeksius itu diutamakan pada upaya untuk mendestruksi patogen seperti kuman-kuman penyakit menular, ya. Nah, ini pun ada syarat utamanya, harus dioperasikan pada suhu di atas 800 derajat Celcius sehingga kuman penyakit menular dapat dimusnahkan. Sedangkan untuk limbah industri, insinerator digunakan untuk membakar obat-obat yang kadaluarsa. Jadi obat-obat yang kadaluarsa itu harus dimusnahkan dengan menggunakan insinerator. Kemudian produk-produk reject seperti pada industri makanan, ya, pada sabun, sampo. Jadi produk-produk yang gagal reject lah istilahnya, ya, yang tidak dipasarkan itu dimusnahkan di insinerator. Kemudian sampah-sampah kemasan, adonan permen pada industri permen, jadi adonan yang keras dan tidak dapat digunakan itu harus dibakar dengan menggunakan insinerator. Majun pada industri tekstil atau potongan kain, kemudian sisa-sisa tembakau maupun produk reject juga pada industri karet, kemudian karet-karet bekas yang sudah tidak dapat digunakan pada industri karet, kerak cat yang mengeras pada industri otomotif. Nah, berbicara mengenai keuntungan, minim lahan, kemudian efisien karena tidak terpengaruh oleh iklim, ya, dapat menghilangkan bahan-bahan organik dan bebas dari gangguan kesehatan lingkungan dengan catatan sesuai dengan prosedur dari atau prinsip dari insinerator itu sendiri. Kemudian panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk sumber arus listrik. Uap yang dihasilkan pun dapat digunakan untuk mengeringkan lumpur pada pengelolaan limbah sludge. Adapun kerugian, tentunya tadi pada film pertama kita dapat melihat begitu besarnya, begitu canggihnya, sehingga dapat dikatakan di sini memerlukan modal awal yang sangat besar, kemudian memerlukan biaya operasional yang tinggi, dan memerlukan langkah-langkah berikutnya. Kenapa? Karena pada sisa akhir proses masih ditemukan abu dan sisa pembakaran yang harus dibuang ke lahan lain. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan ada 3 proses yang berlangsung pada insinerasi, ya. Jadi 3 proses itu, yang pertama adalah membuat air dalam sampah menjadi uap air, hasilnya limbah menjadi kering dan siap terbakar, ya. Nanti dilihat lagi pada film pertama, di situ ada press, ya, mempres sampah sehingga air dari sampah keluar, ya. Ini adalah upaya untuk membuat sampah menjadi kering sehingga sampah tadi siap untuk dibakar. Proses berikutnya adalah proses pirolisis, yaitu pembakaran tidak sempurna menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Dan setelah melewati proses pirolisis ini, fase berikutnya adalah fase pembakaran sempurna. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar proses yang diharapkan tadi dapat optimal, ya.
Yang pertama adalah aspek keterbakaran. Nah, keterbakaran. Jadi ini kaitannya dengan nilai kalori ya, atau panas, kemudian kadar air, sampai seberapa air yang harus dikeluarkan sehingga sampah tersebut menjadi kering, kemudian kadar abu dari buangan padat, khususnya sampah padat. Selanjutnya adalah aspek keamanan. Ini menyangkut titik nyala, tekanan uap, ya, deteksi logam berat. Ya, tadi kenapa? Karena logam berat salah satu yang tidak dapat terbakar. Ya. Kemudian bagaimana operasional insenerator. Dan yang terakhir adalah aspek pencegahan pencemaran udara. Jadi kaitannya ini dengan penanganan debu terbang, gas toksik maupun uap metalik yang dihasilkan di proses insenerator tadi. Ada 3 parameter utama yang harus dioperasikan, dikenal dengan istilah 3T: temperatur, time, dan turbulence. Ya. Untuk temperatur atau suhu ini dikaitkan dengan pasokan oksigen, ya. Jadi temperatur ideal untuk pembakaran tidak kurang dari 800 derajat Celcius. Adapun untuk time atau waktu berkaitan dengan fase gas yang harus dipaparkan dengan panas yang telah ditentukan atau dikontrol. Biasanya sekitar 2 detik fase gas sehingga terjadi pembakaran sempurna. Dan yang terakhir adalah turbulensi. Turbulensi merupakan suatu proses di mana limbah kontak sempurna dengan oksigen. Jadi insenerator diatur dengan kisi-kisi atau tungku yang dapat bergerak. Nah, kalau untuk yang insenerator kecil tentunya tungkunya akan statis. Bisa dilihat lagi pada film pertama. Ya. Baik, kita masuk ke metode kedua, yaitu metode pembakaran sampah dengan cara pirolisis. Nah, apa bedanya? Ya, kita dengerin dulu ya, apa itu pirolisis. Pirolisis adalah degradasi atau penghancuran limbah organik secara termal dalam kondisi tanpa oksigen. Jadi tidak ada oksigen di dalam proses pirolisis. Proses pirolisis ini akan menghasilkan arang karbon, kemudian dapat menghasilkan minyak maupun gas. Jadi produk akhirnya ini seperti itu ya, tidak ada asap ya, asap debu misalnya ya, itu tidak ada seperti itu. Namun yang dihasilkan adalah berupa karbon, arang karbon, kemudian minyak dan gas yang dihasilkan. Biasanya produk yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi proses, terutama temperatur dan laju pemanasan. Jadi bedanya di sini antara pirolisis dan insenerasi, dua metode ini berkaitan dengan jumlah oksigen yang disuplai ke reaktor termal. Ada temperatur relatif rendah untuk proses kegiatan pirolisis itu berlangsung pada rentang 400 sampai 800 derajat Celcius ya. Jadi kondisi proses yang bervariasi akan menghasilkan produk arang, gas ataupun minyak. Panas disuplai melalui pemanasan tidak langsung, jadi seperti pembakaran dari gas atau minyak, ataupun bisa menggunakan pemanasan langsung menggunakan transfer gas panas. Kelebihannya adalah dalam hal menghasilkan gas atau produk minyak dari limbah ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pirolisis itu sendiri. Nah, sekali lagi, pirolisis itu tidak menghasilkan energi secara langsung ya. Namun pirolisis akan menghasilkan gas ataupun padatan ya, dan menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar. Jadi pada proses insenerator tadi disebut bahwa pada proses pirolisis itu akan menghasilkan
gas seperti metan ya, dan menghasilkan padatan berupa arang ya, atau karbon, apa di sini namanya arang seperti ini ya, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini beberapa proses pirolisis ya. Jadi pada proses pirolisis ini, kalau kita lihat di tabel bahwa temperatur sangat mempengaruhi produk akhir. Pada saat temperatur berada di bawah 600 derajat Celcius ya, di sini kita lihat pada tabel, coba untuk temperatur 400 derajat Celcius, maka produk penguraian yang utama yang dihasilkan berupa karbon atau arang ya. Nah, kemudian ini juga ada menghasilkan cairan liquid ya, sehingga proses pirolisis yang terjadi di bawah suhu 600 itu dikatakan sebagai pirolisis primer ya. Sedangkan pirolisis yang terjadi pada suhu di atas 600 ya, di atas 600, di atas 600, di atas 600 itu dikatakan sebagai pirolisis sekunder. Nah, jadi pada pirolisis sekunder, pirolisis yang terjadi pada partikel maupun gas ataupun uap hasil pirolisis primer. Jadi setelah melalui pirolisis primer masuk ke tahap berikutnya, yaitu pirolisis sekunder, di mana pirolisis sekunder ini terjadi pada suhu di atas 600 derajat Celcius, berlangsung cepat, dan produk yang dihasilkan atau yang diuraikan bervariasi juga ya, dapat berupa karbon monoksida, hidrogen maupun senyawa-senyawa hidrogen lainnya ya. Nah, coba lihat di sini ada tar ya, kemudian bentuk-bentuk gas lainnya seperti benzen, toluen, xenon. Nah, ini bentuk-bentuk senyawa hidrogen lainnya yang dihasilkan pada pirolisis sekunder. Nah, pirolisis dari limbah domestik atau sampah kota, produknya dapat menghasilkan sekitar 35% berupa arang, kemudian abu yang dihasilkan sekitar 37%. Dengan pirolisis laju pemanasan yang lambat, contohnya pada limbah ban, arang yang dihasilkan 50%, sedangkan abu sekitar 10%. Ini hasil penelitian ya, hasil penelitian. Kemudian pemanfaatan arang dari proses pirolisis ini, arang tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, sekali lagi saya sampaikan di sini, pirolisis tidak menghasilkan energi secara langsung, namun dia menghasilkan gas ataupun padatan yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar. Nah, dapat digunakan sebagai bahan bakar, kemudian briketnya juga dapat dipadatkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar, ataupun arang tersebut dapat digunakan sebagai karbon aktif atau sebagai bahan absorpsi. Bentar. Nah, ini ada film lagi ya.
Ini proses kondensasi ya, jadi pendinginan.
Jadi kesimpulannya ya, untuk dua metode yang telah kita sama-sama simak tadi, yang pertama untuk insinerasi, untuk produk rata-rata akan menghasilkan energi sebesar 10,5 kilojoule per kilogramnya, sedangkan pirolisis menghasilkan energi 22 kilojoule per meter kubik. Untuk kelebihannya, panas langsung dapat dimanfaatkan, sampah tidak perlu penanganan awal. Namun untuk pirolisis tergantung kepada sampah yang dimasukkan di awal ya. Kalau tadi di dua film yang terakhir tadi dia menggunakan sampah plastik, sehingga hasilnya pun akan bervariasi menurut sampah yang dimasukkan, dan hasil akhirnya adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, untuk kekurangan, proses insinerasi dapat menimbulkan polusi berupa gas nitrogen oksida ataupun sulfur dioksida ataupun sulfur oksida yang lainnya ya, sehingga perlu melakukan penanganan. Kenapa? Karena di dalam polusi tadi ya, itu karena tidak dilakukan penanganan awal berupa pensortiran untuk sampah plastik ya. Untuk pirolisis sendiri memerlukan peralatan yang biayanya besar serta penyediaan atmosfer pirolisis atau miskin oksigen, seperti itu ya. Saya kira materi untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Nanti mohon kepada Sipen untuk memandu diskusi ini. Baik, setelah ini dilanjut dengan proses diskusi ya. Kita akan diskusi via WA saja, via WA group. Mudah-mudahan ilmu yang kita simak pada hari ini dapat bermanfaat, karena di awal saya sampaikan minimal sekali mahasiswa memahami. Syukur-syukur mahasiswa dapat lebih daripada itu. Coba kita simak tadi video terakhir, itu adalah sebuah percobaan yang sangat sederhana untuk membuktikan bahwa sampah plastik itu dapat digunakan sebagai bahan bakar ya. Ada yang bahkan menggunakan hasil dari pirolisis untuk kendaraan bermotor, jadi bisa jalan, udah ada buktinya. Seperti itu mungkin saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Keluar jangan lupa pakai masker ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.